Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya akan menjelaskan mengenai bisnis proses engineering dari salah satu perusahaan, yaitu perusahaan AM Geprek Pangeran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis proses engineering dari sistem e-procurement-nya. Namun sebelum saya membahas mengenai bisnis proses engineering dari perusahaan AM Geprek Pangeran ini, izinkan kami memperkenalkan diri kami, yaitu dimulai dari saya, yaitu Rizky Hardiana dengan NPM 11181030919. NPM 1118180 dengan NPM 11181803025. Kemudian saya Dwi Saputra dengan NPM 11181103029. Oke, terima kasih Kang Dwi dan Kang Wandi. Untuk selanjutnya saya akan langsung menjelaskan mengenai gambaran sistem dari bisnis proses engineering sistem e-procurement AM Geprek Pangeran. Oke, jadi di sini sudah terlihat presentasi PowerPoint-nya. Jadi restoran AM Geprek Pangeran ini merupakan sebuah restoran yang berdiri sejak tahun 2012 dengan pencetus dan pengelolanya Bapak Satria Kurniawan Hodajanto. Nah, di sistem AM Geprek Pangeran ini, sistem e-procurement-nya masih dilakukan secara manual. Nah, jadi alur dari e-procurement di sistem AM Geprek Pangeran ini, yang pertama si admin central kitchen atau gudang bahan baku mengorder bahan baku ketika stoknya sudah habis ataupun menipis ke pihak supplier dengan cara menelepon pihak supplier. Nah, selanjutnya pihak supplier akan menyiapkan stok bahan baku yang diminta oleh pihak central kitchen tadi. Setelah itu stok bahan baku selesai disiapkan, nantinya pihak supplier akan menelpon kembali pihak central kitchen untuk menginformasi kembali bahwa stok sudah siap dikirim. Nah, kemudian nantinya supplier akan menginfokan estimasi kedatangan stok bahan baku tersebut, estimasi untuk sampai ke tujuannya berapa lama gitu. Dan kemudian pihak supplier akhirnya mengirimkan stok bahan baku tersebut. Nah, nantinya setelah stok sampai di central kitchen, maka pihak central kitchen akan mengecek lagi stok bahan baku yang telah tiba tadi. Nah, ketika sudah sesuai, baru pihak central kitchen akan membayarkan biaya pembelian seluruh stok bahan baku kepada pihak supplier yang ditangani oleh pihak purchasing. Oke, mungkin itu untuk gambaran sistem e-procurement AM Geprek Pangeran ini dan juga existing sistemnya. Kemudian selanjutnya di sini ada terdapat UML modeling, yaitu use case diagram yang akan dijelaskan oleh Kang Dwi. Silakan, Kang. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya Kang Rizky Hardiana. Di sini saya akan melanjutkan dan masuk ke use case diagram. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang use case diagram. Yang kita ketahui bahwa use case diagram merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem itu sendiri. Use case diagram bisa mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Use case diagram juga bisa digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan bisa juga mempresentasikan sebuah interaksi aktor dengan sistem. Dapat kita lihat di kanan ada gambar dari use case diagram dari sistem e-procurement AM Geprek Pangeran, yang dimana tadinya di sana di AM Geprek Pangeran itu sistem e-procurement-nya masih manual, dan di sini kami akan memberikan sebuah pembaruan di mana nantinya proses e-procurement-nya menggunakan sebuah sistem. Dapat dilihat di sini ada 3 aktor, yaitu aktornya bagian pengatur purchasing dan juga bagian supplier, di mana terdapat use case di dalamnya, yaitu use case register, logout, login, proses tender, dan manajemen data. Dan di sini sedikit informasi bahwa kenapa register logout login ini, login logout ini sebetulnya tidak perlu ditampilkan juga nggak apa-apa,
tapi hanya untuk memperjelas kami tampilkan di sini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Atas waktunya terima kasih. Dan mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kang Wandi. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kang Dwi. Untuk saat ini saya akan menjelaskan tentang diagram sekuen dari ayam geprek pangeran. Nah, yang pertama saya akan sedikit membahas tentang apa itu diagram sequence. Diagram sequence merupakan diagram yang menjelaskan tentang interaksi antar objek-objek berdasarkan waktu. Nah, di dalam diagram sequence terdapat beberapa komponen. Yang pertama adalah aktor, lifeline, general, boundary, control, entity, activity, dan lainnya. Kita langsung ke diagram sequence dari ayam geprek pangeran. Yang pertama ada aktor, yaitu bagian pengadaan. Nah, pertama bagian pengadaan melakukan penambahan data, pengadaan baru. Lalu ada halaman pengadaan akan ditampilkan. Selanjutnya tambah data pengadaan baru dari form yang ada di halaman pengadaan. Selanjutnya diproses ke tabel bagian pengadaan, lalu disimpan ke bagian pengadaan di tabel pengadaan. Nah, selanjutnya dari sistem akan menampilkan list data pengadaan yang telah disimpan dan yang sudah disimpan di halaman pengadaan. Nah, selanjutnya di bagian pengadaan mengaktifkan open tender. Selanjutnya dari halaman tersebut dia mengirimkan update status, lalu diproses, yaitu mengupdate status di tabel pengadaan. Selanjutnya bagian sistem akan menampilkan notifikasi open tender berhasil. Nah, selanjutnya ada proses monitoring and tendering dengan cara mengakses halaman pengadaan, kemudian nanti diproses dan berdasarkan ID, selanjutnya nanti diselect database-nya di tabel pengadaan. Nah, selanjutnya data pengadaan akan ditampilkan di halaman pengadaan. Mungkin cukup untuk pembahasan diagram sekuen ayam geprek pangeran. Silahkan dikembalikan kepada Kang Kobi. Oke, terima kasih Kang Wandi. Di sini saya akan Oke, terima kasih Kang Wandi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai activity diagram. Penjelasan singkatnya, activity diagram ini merupakan sebuah rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Nah, jadi di sistem procurement ayam geprek pangeran ini telah dilakukan sebuah business process engineering, dan karena mohon maaf di sini tidak jelas, maka saya akan menjelaskannya di gambar sini. Oke, jadi di BPR Tender ayam geprek pangeran ini alurnya dimulai dari bagian pengadaan, melis bahan baku yang dibutuhkan. Kemudian selanjutnya bagian pengadaan akan melakukan proses e-tender, dan nantinya selanjutnya bagian supplier akan mendaftar e-tender. Nah, untuk selanjutnya bagian pengadaan akan memilih supplier yang tepat untuk menjadi pemenang tender yang tentunya sesuai kriteria bagian pengadaan. Kemudian selanjutnya bagian pengadaan akan mengumumkan pemenang tender itu siapa. Dan jika setelah diumumkan, apabila supplier memenangkan e-tender, maka selanjutnya supplier harus melakukan proses permintaan bahan baku. Dan apabila supplier tidak memenangkan e-tender, maka nantinya supplier akan mendapatkan notifikasi bahwa supplier gagal memenangkan tender. Nah, untuk alur selanjutnya dari supplier setelah memenangkan e-tender, maka bagian supplier harus melakukan proses permintaan bahan baku, yang nantinya bagian supplier akan mengirimkan bahan baku kepada bagian pengadaan, kemudian mengupdate status status pengadaan menjadi barang sedang dikirim. Nah, selanjutnya apabila nanti bagian pengadaan sudah menerima bahan baku, maka bagian pengadaan akan mengupdate status pengadaan menjadi barang sudah diterima.
Dan selanjutnya mengirim invoice kepada bagian purchasing. Nah, selanjutnya bagian purchasing di sini akan melakukan pembayaran dari invoice tadi dan kemudian akan mengupload bukti pembayaran dan mengubah status pengadaan menjadi sudah dibayar. Oke, aja yang bisa saya jelaskan mengenai activity diagram dari BPR Ayam Geprek Pangeran ini. Untuk selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai demo aplikasinya. Untuk penjelasan yang pertama dari demo aplikasinya akan dijelaskan oleh Kang Wandi. Silakan Kang Wandi. Oke, pertama kita akan login sebagai admin pengadaan. Nah, ini adalah merupakan halaman awal di bagian admin pengadaan. Nah, step pertama yang akan dilakukan adalah menginput pengadaan baru. Misalnya kita beri contoh, kita memasukkan pengadaan ayam. Tanggal maksimal pengadaannya misalnya kita set di tanggal 31 Januari. Kemudian kita pilih kuantitinya, misalnya kita butuh 34 kilogram ayam. Kemudian spesifikasi yang diperlukan, pertama ayam fresh misalnya, maksimal harga misalkan 10 juta. Maka kita simpan. Nah, kemudian status pengadaannya akan berubah menjadi, kita bisa lihat di sini, status pengadaannya menjadi menunggu approval, yang dimana ini harus di-approve oleh bagian manajer pengadaan. Nah, kemudian kita logout dan login sebagai manajer pengadaan. Nah, ini adalah halaman manajer pengadaan. Di sini ada dua bagian, pengadaan menunggu persetujuan dan pengadaan yang sedang berjalan. Nah, kita mulai ke yang tadi, pengadaan ayam 34. Nah, kita approve dengan cara mengklik. Kemudian ketika mengklik akan muncul tombol, ada pop-up tanggal mulai tendernya. Kita isi misalnya di tanggal 1 Januari. Dan juga misalnya kita akhiri, karena kita bisa lihat 31 Januari itu proses pemasokan harus selesai, maka kita misalnya pengumumannya itu di tanggal 20 Januari. Kita simpan, maka ada notifikasi di sini. Kemudian kita lihat di sini menunggu pemenang. Nah, karena di detail di sini kita bisa lihat nama pengadaannya, dan di sini adalah tabel supplier yang mengikuti tender. Karena belum ada, maka datanya masih kosong. Nah, selanjutnya akan di bagian supplier yang akan dijelaskan oleh Kang Dwi. Oke, baik. Terima kasih Kang Abdul. Perkenalkan, nama saya Dwi Saputra. Saya juga mahasiswa jurusan Sistem Informasi. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi e-procurement pada perusahaan Ayam Geprek Pangeran. Dan saya di sini sebagai yang menghandle bagian supplier. Dan di sini sudah tampak tampilan login untuk aplikasi yang akan ada di bagian supplier. Pertama-tama kita harus login dulu untuk dapat masuk ke sistemnya. Oke, setelah login maka akan langsung tampil halaman utama dari si sistem di bagian supplier ini. Di sini dapat kita lihat di sini ada menunggu pemenang tender dan juga ada pengadaan berjalan. Di sini untuk mengikuti tender maka kita langsung klik saja menu tender
yang ada di pojok kiri. Nah, di sini juga kan tampil project open tender yang sudah dibuka oleh si ayam geprek Pangeran itu sendiri. Nah, di sini ada ayam yang 34 dan ada spesifikasinya, maka kita langsung aja lihat detailnya. Nah, setelah dilihat detailnya, maka akan tampil detail dari pengadaan yang dibutuhkan oleh bagian pengadaan di ayam geprek Pangeran. Dan untuk itu kita sudah melihat spesifikasi yang mereka butuhkan, maka kita tinggal mengikuti tendernya saja dengan mengklik tombol ikuti tender. Setelah diklik, maka akan tampil form join tender, yaitu di mana ada form penawaran dan juga penawaran harga. Nah, di form penawaran ini, kita harus melihat juga spesifikasi yang dibutuhkan oleh si ayam geprek tadi ya. Di sini spesifikasinya yaitu ayam fresh maksimal harga 10 juta. Nah, di sini tentunya kita untuk bisa memenangkan tender itu kita kan dilihat juga dari si perusahaan ayam gepreknya, apakah sesuai dengan mereka yang butuhkan atau tidak. Nah, di sini kita bisa memasukkan penawarannya dengan sesuai apa yang kita bisa lakukan gitu. Misalkan kita memasukkan ayam fresh gratis 4 kilo, kita memberikan gratis 4 kilo, kemudian harganya kita di 8 juta rupiah. Seperti itu. Ketika sudah mengisi, lalu tinggal klik simpan. Oke, setelah klik simpan, maka penawaran kita sudah tersubmit ke dalam sistem dan juga nanti akan tampil di sistemnya bagian pengadaan. Kemudian kita logout, nanti akan kembali lagi ke bagian pengadaan. Baik, untuk melihat perbandingannya, apakah karena kan nanti harus dilihat ada yang pemenang, ada yang juga yang kalah di tender ini, maka saya asumsikan di sini akun yang kedua ini adalah supplier pesaing saya. Oke, diulangi saja seperti tadi, ikuti tender, klik menu tender, lihat detail, kemudian klik tombol ikuti tender, dan seperti biasa akan tampil form join tender. Mungkin di sini saya akan ketikkan harga yang lebih mahal, jadi mungkin nanti yang pemenangnya adalah supplier yang satunya lagi, yang memiliki harga lebih murah dan gratis 4 kg. Klik simpan, maka tender akan tersimpan. Nah, seperti itu. Dan sekarang akan dikembalikan ke bagian pengadaan, yaitu ke bagiannya Kang Abdullah. Oke, kita lanjut ke bagian pengadaan lagi. Nah, di sini kita akan mempresentasikan lagi proses pemilihan pemenang tender. Nah, yang pertama kita tentunya harus masuk ke bagian manajer pengadaan. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini ada di bagian pengadaan yang sedang berjalan, di sini ada statusnya menunggu pemenang. Nah, artinya kita bisa mulai memilih pemenang. Dan kita bisa lihat di sini di bagian bawah ada dua supplier. Yang pertama dengan nama supplier PT Sejahtera Bersama, dan yang kedua adalah PT Sejahtera Bersama. Nah, kemudian penawarannya kita bisa lihat. Untuk ayam geprek, cut dulu. Harusnya nggak usah di ini ya. Namanya lucu banget ya. Cut ya, Bit. Kita mulainya dari mana ya? Ini aja. Nah, di bagian bawah kan. Oke. Nah, di bagian bawah di sini ada terdapat dua supplier. Dari login aja deh. Dari pas login. Oh, dari login. Oke. Baik. Nah, untuk selanjutnya kita akan mulai ke proses selanjutnya, yaitu untuk pemilihan pemenang tender. Nah, yang pertama tentunya kita harus login menggunakan manajer pengadaan. Kemudian, di sini kita bisa lihat di bagian pengadaan sedang berjalan, terdapat tender dengan status menunggu pemenang. Nah, kita bisa lihat detail. Nah, di sini ada dua
di bagian bawah terdapat 2 supplier yang mengikuti tender. Nah, misalnya kita asumsikan bagian pengadaan itu mengevaluasi ternyata PT Sejahtera Bersama ini memberikan gratis 4 kg dengan harga yang lebih murah. Tentunya ini akan menjadi pemenang tender. Kita tinggal pilih menjadi pemenang tender, maka kita bisa lihat statusnya udah menjadi proses pemasokan. Kita bisa lihat. Nah, yang tadi PT Sejahtera Bersama ini menjadi pemenang tender. Seperti itu. Nah, berarti untuk proses selanjutnya kita akan lanjut ke menunggu bagian supplier mengirimkan barang atau proses pemasukan setelah selesai. Oke, baik. Setelah di bagian Kang Abdullah selesai atau bagian pengadaan selesai, maka kita akan kembali ke bagian supplier. Seperti biasa, kita akan masuk dulu ke sistemnya. Nah, di sini untuk di pengadaan sedang berjalannya sudah ada notifikasi dan kita bisa lihat detailnya. Nah, jadi ceritanya yang untuk supplier saya ini menang dan harus segera melakukan proses pemasokan. Di mana nanti di sini kita akan mulai proses packing dan lalu setelah proses packing selesai, maka barang akan siap dikirimkan dan jika ingin mengirimkan barang, tinggal melakukan atau mengklik tombol proses pengiriman. Dan akan tampil di telepon form pengirimannya dan di sini kita tinggal memasukkan tanggal pengirimannya, kapan kita mengirimkan barang tersebut, kemudian kita akan melampirkan atau mengunggah bukti pengiriman barang yang bisa kita pilih. Misalkan ini contohnya resi pengirimannya, lalu kemudian klik simpan. Nah, setelah itu barang telah bisa kita kirim seperti itu. Jadi nanti tinggal menunggu konfirmasi saja dari bagian pengadaan ketika barang tersebut sudah atau memang sudah diterima oleh bagian pengadaan. Jadi untuk proses selanjutnya akan dikembalikan lagi ke bagian pengadaan atau ke bagiannya Kang Abdul. Nah, untuk selanjutnya kita akan mulai ke bagian pengadaan lagi untuk mengkonfirmasi barang sudah diterima. Jadi skenario-nya ketika barang telah diterima atau sudah masuk ke pengadaan, maka di statusnya akan ada tulisan konfirmasi diterima. Maka kita misalnya barang dari supplier sudah diterima, maka kita tinggal melakukan proses ini dengan cara klik terima barang, kemudian kita bisa lihat juga bukti pengiriman yang tadi supplier kirimkan dengan mengklik. Nah, ini sebagai contoh, misalnya formnya nanti akan muncul form pengirimannya atau bukti pengirimannya. Nah, kemudian misalnya kita mulai ke form penerimaan barang. Nah, tanggal terimanya itu tanggal berapa, kemudian insert bukti penerimaan barang. Nah, selanjutnya akan tersimpan. Nah, statusnya akan berubah menjadi menunggu pembayaran. Nah, setelah bagian ini sudah selesai, maka akan lanjut ke bagian supplier. Oke, baik. Untuk itu di bagian pengadaan sudah selesai, yaitu ketika barang sudah diterima, mereka akan mengkonfirmasi dengan mengklik tombol terima barang, kemudian mereka akan input tanggal terima barang dan juga mengupload bukti penerimaan barang. Setelah itu di bagian saya, untuk di bagian supplier, maka notifikasi akan berubah menjadi menunggu pembayaran. Di mana ketika kita klik lihat detail, maka di sini akan tampil bukti penerimaan barang dan juga tanggal penerimaan barang.
Dan kita juga bisa melihat bukti penerimaan barangnya berupa, ini hanya contoh saja, tapi nanti yang aslinya akan berupa form penerimaan barang ataupun bukti terima barang. Seperti itu. Berarti ini selanjutnya hanya tinggal menunggu pembayaran dari bagian purchasing. Maka selanjutnya akan dikembalikan atau dilanjutkan oleh bagian purchasing. Lanjut aku ya. Tes. Suaraku kedengaran nggak? Tes. Ada. Nggak? Oke, sip. Oke, mulai Kang. Oke, terima kasih Kang Wandi dan Kang Dwi. Jadi di sini saya Rizky Ardiana bertugas sebagai bagian purchasing, di mana bagian purchasing ini merupakan salah satu bagian di MG Perpangeran untuk bagian pembayaran itu. Oke, langsung saja. Pertama kita masuk ke aplikasinya, login dan masukkan email dan password. Oke, di sini kita bisa lihat di menu awal bagian purchasing terdapat berbagai macam invoice yang belum dibayar ya. Contohnya saja kita lihat nama barangnya itu ayam. Nah, untuk ayam kita coba diklik saja actionnya untuk melihat. Oke. Nah, setelah klik action, maka di sini untuk membayar bahan baku berupa ayam tersebut, kita tinggal input aja tanggalnya. Klik tanggalnya, kemudian contohnya tanggal 9 bulan 1 2021 misalkan, atau tanggal 30 12 2020. Nah, setelah itu klik choose file dan kita upload bukti pembayarannya. Contohnya saja ini. Oke. Nah, setelah itu kita klik simpan. Nah, maka nanti sistem akan menampilkan notif berupa berhasil melakukan proses upload selesai pembayaran. Nanti akan muncul di bagian invoice sudah dibayar. Setelah itu, si bahan baku tersebut dibayar, maka akan kembalikan ke bagian supplier bahwa si bahan baku tersebut sudah dibayar. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana jika bagian supplier bagian purchasing telah membayarkan. Kita masuk lagi ke manager pengadaan. Maka kita lihat bahwa pengadaan ayam sebesar 34 kg itu sudah selesai karena sudah terbayarkan. Jadi proses procurement dengan pembayaran telah dilakukan, maka proses pun telah selesai. Oke, alhamdulillah mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan mengenai BPR sistem e-procurement dari MGP Pangerang ini. Terima kasih kepada Bu Endang selaku dosen Business Process Engineering, dan akhir kata mohon maaf apabila dari kami banyak kesalahan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.